yen ning taksu mangku yen taksu ayo wastane taksu ayo nika genahe di luar Merajan. Di luar Merajan. Iya namil yen kadi dumun kantun tanah lingah nika pembagian pakarang kan wenten 3 Kertiatnyo, Pawongan dan Wawalungan. Taksu pemangku niki genahnya di Natahe di lokasi Pawongan dan ngilangin Gamo Gemanio niko wenten anak nakal atau ampuro niki masalah memitro niko pangkan wenten. Om Swastiastu, Guru Rahajeng. Nggih, Rajeng. Sore. Suwe sampun ten panggih niki nggih. Nggih. Mangkin mulai malih. Nggih. Niki kan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan penonton YouTube, terutama penontonnya Guru niki. Tentang masalah pelinggih, terus napi pelinggih salah wujud, pelinggih napi wastane niki salah wetu kan kemarin sudah kita bahas. Nah, makin ada beberapa pertanyaan yang mungkin Guru juga sudah jawab melalui telepon, tapi itu mungkin per orangan kan mungkin perlu dijelaskan kepada beberapa pemirsa DGS TV. Namun sebelum Guru menjelaskan, yang akan sapa dumun niki pemirsa DGS TV. Om Swastiastu, pemirsa DGS TV dimanapun berada. Nah, pada hari ini kita sudah bersama lagi dengan Jero Undagi, Bapak I Ketut Dunia, di mana beliau pada video sebelumnya sudah menjelaskan tentang pelinggih, kepatutan cara membuat pelinggih. Nah, hari ini kita akan menanyakan beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh penonton DGS TV, dan kebetulan hari ini saya sudah bersama Jero Undagi, Bapak Ketut Dunia. Om Swastiastu. Nah, niki wenten beberapa pertanyaan, mungkin nanti Guru bisa jawab atau dijelaskan apa. Nah, yang pertama niki, apa sebenarnya perbedaan Trilingga, Ekalingga sampai ke Saptalingga? Mohon penjelasannya, Ruh. Om Swastiastu, pemirsa sami, tentang Trilingga, Ekalingga niko wenten dari 1 sampai ke 7. Pertama Ekalingga, yang Ekalingga niko dumun sampun yang nanen menjelaskan, tapi kantun masih wenten pertanyaan malih. Tentang Ekalingga niko minakadi yang ring Puro Ageng niko Eko Kayangan, biasanya dumun ring nak Jawi makaryo Eko Kayangan atau disebut Kayangan Tunggal. Nah, yang ring kota-kota besar niko wenten Jagatnata, nah niko Eko Kayangan. Yang ring perumahan Pelangkiran, Lebuh, Puro ring sawah, Plinggih ring sawah, nah niko Eko Kayangan. Niko wenten ketentuannya tentang kayangan saniko sungsung. Yang duwi kayangan niki termasuk Sangah. Niko duwi kayangan niki yang rerahan mungkin ring Eko Kayangan, ring Sabto Kayangan ke wenten mungkin pembagian dari keluarga. Yang keluarga besar ampun pisah genah atau utawi kantun merantau, niko makaryo Eko Kayangan cukup pelangkir mantan dumun nasiki yang kamar kantun nyewo. Tapi yang ampun tanahnya milik sendiri atau sampun nongos deriko makaryo linggih asiki kemantan dados Batur Sari atau Pangayangan Cenik, dados Komulan nasiki. Niko dados nicen dari makaryo tergantung kal suwe kenten magenah deriko. Ya malih sampun berkeluarga, sampun maduwe oko niko patut ngangge duwi linggo komulan teken panglurah. Komulan niko warisan dari nak lingsir dari orang tua, sedangkan panglurah niko ibu pertiwi genahe ragama pijak ring genah diko. Niko duwi linggo. Malih wenten malih tambahan keluarga sampun jangkep niko nenten jagi mepindah niko makaryo Eko Trilingga atau
caturlingo. Yen ning trilingo metambah malih siki dari dwilingo. Metambah kemulan, taksu, taler tugu atau panglurah. Yen tugu atau panglurah kok yen genahing di samping kemulan di dalam satu lokasi nika madan panglurah. Yen bakte ke Jabo pisahang tekan kemulan genahang di Jabo nika madan tugu. Maknane sami patuh sama maknanya. Tujuannya ke Ibu Pertiwi, tujuannya sama, cuman tempatnya aja berbeda. Itu adalah trilingo. Taksu niku adalah kita sendiri dari bersumber dari Pancasana. Nah itu yang disebut taksu. Kok takson bukannya hanya ini meduwe gaginan manten perlu taksu. Enten sami pawong niku ngangge taksu. Duaning taksu niku adalah genah iraga tu ngacepeng dewek, ngacepeng diri sendiri terhadap diri sendiri niku dari Pancasana. Pancasana juga bersumber dari Panca Mahabuto. Nah, nika mawenen perlu nyungsung taksu. Duaning akeh sani mataken ring tijang sing jani dadi mangku, dadi balian tu kan nganggon taksu. Hoyo jok enten. Yen taksu balian, taksu unagi, taksu nika taksu ayo wastane. Yang taksu sane megenah ring kemulan ngangge trisako nika taksu diri sendiri. Nika perlunya taksu niki akeh sane metaken sane agak yen ning taksu mangku yen taksu ayo wastane taksu ayo nika genahe di luar merajan. Di luar merajan. Yen namil yen kadidumun kantun tanah lingah nika pembagian pakarang kan wenten 3, kertiatnya, pawongan dan wawalungan. Taksu pemangku niki genahnya di natahe di lokasi pawongan. Dan niko pringgihne taksu ayo. Bentuknya batur sari. Batur sari berarti ne. Cenik padmo ne paling cenik atau padmo campah. Padmo campah atau batur sari. Nya niko pringgihne. Tapi yang taksu ini di Merajan nganggen trisako niko merab. Merab. Ini di Merajan kok perbedaannya taksu ayo teken taksu. Ini ring Merajan niko beda makna, beda bentuk. Kenten perbedaannya niko hani patut angge trilingo. Ayen sampun mungkin dados kakek-kakek artinya sampun lebih dewasa lagi, penyungsung sudah akeh, niko patut ngangge Pancalingo. Pancalingo niki dari taksu busan, taksu pemulan, tugu. Niko tari linggo pun nambahan catur, niko nambah pengayangan Padmosari malih besik. Niko Padmosari malih besik tambah tasin pelinggih pengayangan ke kawitan. Dan niko dadokne Pancalingo. Kawitan. Kawitan malih siki pengayangan nge gedong sari yang pengayang ke kawitan ampun dan makaryo kawitan ageng duaning kantun wenten sanggah gede. Dan niko ampun wenten sanggah gede tan perlu makaryo kawitan ageng hanya cukup ngangge pengayangan kawitan mangge gedong sari genahna di samping taksu dauh taksu dajo matang kelod. Menghadap ke selatan ini ya? Menghadap ke selatan. Di jajaran dajo genahna di utara. Nah itu Pancalingo. Nah kalau Saptalingo itu sudah sanggah gede. Sanggah gede ampun nge. Nah itu sanggah gede udah penyungsungnya udah di atas 10 kakak. Itu sanggah gede itu banyak lagi bisa 11 linggihnya. Itu linggih pokoknya aja 7. Itu Saptalingo. Nah itu mungkin terlalu jauh dengan nggak perlu lah itu dibuat. Terkecuali memang belum ada sanggah gede seperti di Lampung mungkin bertempat di luar Bali mungkin. Misalnya kadi niki tuh. Misalnya di Lampung kan kita baru berdua nih. Apa perlu bikin sanggah gede? Belum perlu. Walaupun sanggah gedenya di Bali misalnya. Di Bali, biar di Bali masih di Bali biar kita punya panggilan ke Bali. Makanya membuat pengayangan kawitan dari gedong sari.
Genahne sebelah barat Taksu, di utara madep ke selatan. Nah, itu yang kita perlu. Ya, itulah perbedaannya berarti antara perbedaan Pancalinggo, Trilinggo, Pancalinggo, Ekolinggo kan ini tuh. Nah, Ru, niki ada pertanyaan lagi yang kedua. Apakah semua pelinggih perlu pedagingan? Oh, ya. Nah, ini juga sering ada pertanyaan nih dari teman-teman. Kalau semua pelinggih perlu pedagingan. Pelinggih itu ada dua bagian. Kalau pelinggih itu seperti sangah, seperti kemulan, pelinggih yang dari di atas Dwi Kayangan, Dwi Linggo, itu sangat perlu pedagingan. Kalau Dwi Linggo berarti belum. Kalau Dwi Linggo, Ekolinggo yang ada yang tidak. Contohnya Ekolinggo yang tidak perlu pedagingan, naruh pelinggih di ladang atau di sawah. Nah, itu nggak perlu pedagingan. Naruh pelinggih di belakang rumah, jauh dari rumah, dari lingkungan. Itu yang nggak perlu pedagingan. Kalau pelinggih itu kita akan tetap bisa memelihara, bisa mengawasi dari laranen cuntakon, itu tetap perlu pedagingan. Misalnya pelinggih yang udah dipasang penyengkar. Ya, pasang penyengkar, nah itu harus perlu pedagingan. Harus perlu pedagingan. Semua pedagingan itu adalah pengurip-ngurip bangunan. Kalau ibaratnya mobil, kendaraan, tidak ada aki, nggak bakalan hidup bangunan tersebut, benda tersebut. Makanya kalau membuat pelinggih, akinya adalah itu pedagingan. Pedagingan adalah isi dari pancadatu. Pedagingan itu terdiri dari pancadatu. Terdiri dari pancadatu. Di dalamnya ada emas, ada perak, ada tembaga, ada besi, ada mirah, ada merah aja macam dua, merah warnanya hijau satu, merah warnanya barak satu. Walaupun mirahnya tidak asli, batu mulia istilahnya, ya, batu mulia lah isinya. Nah, itu pedagingan. Dan tolong nih, kalau mumpung bicara tentang pedagingan, kalau membuat pedagingan, carilah sumber pedagingan yang benar. Sebabnya banyak pedagingan itu di dalamnya kosong. Ini kan niki napi banyak yang terjadi, orang-orang umat kadang beli pedagingan di pasar gitu, isinya ternyata tidak ada apa-apanya. Isinya nggak ada apa-apanya. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Pedaging itu sangat penting di bangunan. Memang sebaiknya bikin atau nyari tempat pedagingan yang benar-benar mampu membuat pedagingan. Dan isinya bisa diseleksi sebelum pedagingan itu jadi. Itu. Dan pedagingan juga, kalau membuat pedagingan, kalau masang sangga membuat pedaging, jangan sampai pedaging itu dimasukkan ke dalam rumah sebelum ke pasang. Ini banyak terjadi. Tidak boleh masuk ke dalam rumah. Kalau pedaging kita akan melapas sangga umpamanya 3 hari atau 2 hari sebelum hari H, nah disitulah kita ngambil pedagingan. Dan pedaging itu langsung dilinggihkan di taksuayo, diasagan pedunungan. Nah, dari ke genahang pedagingnya sebelum kange, yang genahang ke tengah, reh umah sane kange, genah pedaging umah nekon umah gamo kemanio, wastane. Sekarang nih dua umah nekon nak mau pekuran wastane. Nak mulo harus tugasipun kenten. Jadi rumah itu adalah rumah gamo gemanio. Tan patut pedaging genah pedaging deriko. Walaupun hanya sementara ditaruh. Kalau sementara juga nggak boleh masuk ke cacapan rumahan. Sebab rumah itu gamo gemanio nanti pedagingnya akan mati. Makanya sebaiknya pedaging itu kita mulai menghormati pedagingan, keangkeran bangunan. Kita yang membuat keangkaran pedagingan dan bangunan, kita juga akan menggunakan dan menghormati. Nah, itu perlunya kalau masalah pedagingan. Jadi intinya bahwa setiap linggih itu perlu, kecuali pelinggih yang tidak pakai penyengkar, misalnya di ladang atau di belakang rumah, di sawah gitu ya, tidak perlu pedagingan. Itu nggak perlu pedagingan. Suksemoru. Nah, niki tentang melaspas sekarang. Nah, tentang melaspas, berapa sih rentang waktu yang ideal
untuk melaspas atau masang pedagingan setelah pelinggih niki jadi? Kalau bisa secepat mungkin. Begitu bangunan udah dinyatakan jadi oleh tukangnya dan dari yang pemilik bangunan itu sudah menyatakan pada bangunan itu sudah jadi, secepatnya harus sudah mampu kita buat pemelaspas dan langsung masang pedagingan. Tapi andai kata tidak bisa langsung, minimal 3 kali pengodal. Pengodal pertama mungkin sampun puput, wanda karya nengok prasito, tekan pengulapan sari, tado sampun nangis, melinggih belelur riko mau bakti sampun riko, wanten niko kantun nenten genep nen, tereng medaging pedagingan, ke kantun naning linggih kantun di awang-awang. Tapi sudah bisa dipakai. Sampun udah bisa dipakai, itu sebatas 3 kali pengodal. Pengodal yang kedua talar kenten cukup carunin mantan nasiki ampun dados mau bakti. Nah pengodal ketiga niki sebisa mungkin sebaiknya sampun mau plas-pas masang pedagingan serah terima teken sang ani angge kan dosnya yang widi ini kau minimal 3 kali pengodal bangunan tersebut sudah mau plas-pas dan masang pedagingan. Nah, berarti niki untuk selanjutnya pedagingan itu apa sebenarnya nih, Guru? Nah, pedagingan itu adalah isinya tadi sudah saya jelaskan, pedagingan itu adalah isinya pancadhatu. Yang disebut pancadhatu sebuah mangkok tanah di tengahnya ini berisi besi kuning, besi putih, besi merah. Ada yang disebut emas, perak, tembaga, lako. Nah itu isinya dan ditambah lagi dengan mirah delimo mestinya cuman diganti dengan batu mulia yang warnanya merah. Terus merah kenten biru. Kecubung lesikin itu merah biru atau hitam. Atau gadang niko malisiki intinya warna merahnya itu ada 2, merah parak siki dan warna gelap siki satu. Yang gelap itu bisa hitam bisa biru. Nah, bisa hitam bisa biru bisa hijau. Nah itu mau lambangkan Batara Wisnu, senjata dari Wisnu. Yang merah yang warnanya merah tadi itu mirah itu adalah dari Batara Brahma, sinar suci de Batara. Nah itu pedagingan dan ditambah lagi palo bungka dan palo gantung di tengahnya isinya dan wangi-wangian kembang setaman, kembang pancawarna. Nah itu isinya di tengahnya. Terus pedagingan yang payuk yang tadi itu dibungkus dengan kain putih dan dibalut dengan benang pancadhatu. Sesuai hitungan urip Padmo balutnya talinya itu. Dan pedagingan itu ada 3 macamnya. Yang pertama namanya akah. Kalau kita beli pedagingan yang lengkap itu ada 3 pedagingan tersebut. Yang pertama namanya akah. Kalau udah masang itu tempatnya paling bawah pertama kita masukkan ke lubang pedagingan. Yang akah itu adalah beras kuning dialasi dengan daun dadap 2 lembar. Di atas daun dadap ini terus diisi beras kuning. Udah itu diisi dengan uang kepeng, isinya ada yang 11 ada yang 33 sesuai dengan pelinggih dengan pelinggih. Kalau jenis ini jenis taksu dan tugu itu hanya 11 uangnya, tapi jenis seperti kemulannya dan Padmo sudah jelas 33 isinya. Begitu juga meningkat kalau di Puro Gede memangnya bisa sampai 66 isinya, isi batu tuh uang bolong itu uang kepeng itu ditali dengan benang tridatu. Nah itu namanya akah. Nah setelah itu baru pedagingan. Pedagingan itu di tengah-tengah. Pedaging ini sudah lengkap dengan kuangen.
yang uripnya ini 11 kepeng. Kuangen itu anu pedaging itu udah isi kuangennya, terus di leher pedaging itu ada uang kepeng 11 kepeng lagi. Nah itu satu, itu pedaging. Udah itu yang satu lagi kekerep namanya, penutupnya adalah beras sari. Beras sari. Nah itu kalau kita beli pedagingan yang lengkap seperti itu isinya. Bukan pedaging hanya satu, itu bukan. Itu adalah 3 bentuk bangunan, bentuk wujud dari Banten tersebut. Nah baru ditambah dengan pembersihan dari masing-masing serati, membuatkan prasagung umpamanya. Niko ampun meragi lengkap dengan kuangen. Talar penyujogan yang perlu diketahui di tatkala masang pedagingan niko ngangge pembersihan. Di antara pembersihan ke mendaging keris, punya dadap macarang dulu, koboan, mirah warnanya merah, atau bunggung emas masoco barak itu dadilah. Itu maknanya pertama kita koboan dulu atau mangkok itu sebelum masang pedagingnya, sebelum ngasang pelinggih keduk dumun. Lubang pedaging itu dikeduk dulu dengan mangkok itu. Intinya tujuannya adalah bersihin lubang pedaging itu dan membersihkan diri kita sendiri dari hati kita sendiri biar betul-betul bersih, mantap. Nah itu tujuannya dari mangkok tersebut. Membersihin rohani dengan membersihin jasmani yang kita nyata kelihatan. Udah itu punya dadap, dijugjogin punya dadap 3 kali. Timbadat yang punya cabang 3 itu angge penyugjog. Itu adalah sebagai pertanyaan diri kita sendiri. Sejauh mana dalam pemikiran kita akan membangun, akan mengabdi pada Sang Hyang Widi. Nah itu punya dadap itu sebagai tanda bahwa dalam pikiran kita. Makanya pakai kayu sakti punya dadap. Udah itu keris. Keris ini membuatnya adalah segi tampak daro. Kalau kita membersihkan di dalam lubang pedagang itu dibuatnya tampak daro. Ini lambang swastika. Swastika sari adalah tampak daro. Itu dari muncul keris yang maknanya pasupati. Pasupati untuk membersihkan alam gaib dan pemikiran kita sendiri. Nah itu keris dengan membuat tampak darah di lubang yang di lubang pedaging sebelum masang pedaging. Nah itu baru mirah darah ini. Mirah delima kalau kita punya kan. Permata lah. Ada permata merah. Itu melingkar sesuai arah jarum jam. Melingkar 3 kali. Itu maksudnya sinar. Sinar suci ide betara. Tuhan Yang Maha Esa memberikan sinar bahwa bangun tersebut biar betul-betul berpetuah. Itu bermakna. Nah itu pembersihan yang mungkin perlu yang sampaikan pada pemirsa tentang cara masang pedagingan. Nah setelah itu baru nanti kita pedagingnya pasang. Sebelum masang pedagingan sebaiknya terutama pedagingannya sendiri, kalau akahnya bisa kita pasang dulu. Pedagingnya sendiri itu nanti ditaruh dulu di kepala-kepala penyungsung. Di kepala penyungsung ya, disungsung dulu. Ya, seperti ini dulu. Nah, ini dulu nanti yang lain bapaknya, anaknya, cucunya itu. Nah, itu dulu sebelum masuk ke ini lubang pedagingan. Itu untuk pedagingan. Nah, itu masang pedagingan. Cara-caranya gitu caranya. Suksemuru, kemudian ini pertanyaan yang terakhir nih mungkin ya. Apa perbedaan ngenteglinggih dengan melaspas? Niki banyak sekali pertanyaan seperti ini. Ya ini agak lama sebetulnya, perlu yang jelaskan. Kalau ngenteglinggih dengan melaspas, melaspas itu aja sudah membersihkan khusus bangunan itu sendiri. Sedangkan kalau ngenteglinggih
sebelum kita menginjak ke Pemelaspas, ke Puro, ada ngentak gen Ido Bataro Mangdo Melinggih, itu asal kata dari enteg dan linggih. Linggih adalah puro yang kita buat, enteg adalah pemikiran kita biar tidak goyah. Dan Ido Bataro memang betul-betul melinggih di tempat yang kita siapkan atau buat. Sebelumnya kita membersihkan pelemahan dulu, seperti mecaru dan lain sebagainya, itu pembersihan. Udah itu membersihkan diri kita sendiri, pemikiran kita sendiri, terutama kalau di Banjar, umpamanya di desa Pekraman kita akan ngentek linggih. Pertama dari dua adat membersihkan umatnya dulu. Umpamanya ada rare dia diu, rare singlah bapor. Nah itu bersihin dulu. Dari mana sumber rare tersebut, patut oton, patut sambutin, mana bersih. Dan ngilangin gamo gemanio. Gamo gemanio niko wenten anak nakal. Atau ampuron niki masalah memitron ke pangtan wenten pengabeanan nalit, pengabeanan sari tentang buto cuil mangdon enten wenten buto cuil dadosne rare sane keguguran atau wenten rare making sandi geni sawo making sandi geni nanika mangda puputang dumun. Oh jadi di situ itu bersih. Nah, bersihin setro dumun. Nika bersihin pawongan wasane. Nika yang pamane wenten making sandi geni puputang dumun pangten nungka. Sang yang roh. Making sandi geni nika bersihin dumun wenten nak keguguran. Dari keguguran nika rungahan dumun. Nah sampun nika wau landasin menginjak ke masyarakat, umpami wenten dari dia diu, kamu keperangan. Ngapi nih Ker? Kamu keperangan ya itu orang teman memitro. Oh gitu. Nah itu kamu keperangan. Nah niko bersihin dumun. Kamu gemanio. Kamu gemanio rumah yang sering digunakan untuk selingkuh, untuk pertemuan tanpa ada ikatan perkawinan. Itu kamu gemanio. Yang rare dia diu niko rare tan ngalah bapo. Yang kamu keperangan niko wenten demen ya nyolong semaro. Nyolong semaro. Ah niko ni bersihin dumun, nah nikolah tugasan ni berat dari ketua adat. Nah sampun niko membersih wau landasin ke puro ngentak linggih, bersihin ngentak linggih niko sampun di atas dari Pemelaspas. Carunnya ne ampun otomatis ngangge pekebat daun. Ani madan pekebat daun niko dari Pancosana ke atas seperti caru ngangge manco kelut pun pekebatnya kuluk tekan bebek kan bebek bulu sikap. Dhuwur nika malih ampun ngangge angso, ampun ngangge kambing nika yen nyidang sampai jauh sejauh itu pedudusan. Ayen kan cukup ngangge sunari mantan ngangge catur agung nika ampun dador ngentak linggih. Pantan pertama ya membersihkan pawongan dumun, pawongan pelemahan bau puro bersihkan nika nimadan ngentak linggih berbeda dengan Pemelaspas. Yang Pemelaspas bantah bersihin bangunan nika mantan. Tidak sampai ke setro. Tidak sampai ke setro, enggak sampai ke orang-orang. Gitu. Iya penduduk. Yang disanggah ngentak linggih minimal keluarga sani ngangge sanggah nika wenten dan ni kantun keguguran, oleh keguguran dereng maklungahan. Wenten keluarga sani wau mau pingsan digeni dereng maben nika puput yang dumun. Untuk lingkungan keluarga. Keluarga. Nah nika perbedaane ngentak linggih antara Melaspas. Nah, yang ngentek linggih niki waktunya bagaimana? Napi sekian tahun harus ngentek linggih kan kalau Melaspas mulang pedagingan tadi minimal 3 piodalan. Makin yang ngentek linggih? Yang ngentek linggih ya waktunya yen ning sampun desa nika ampun lingkup minimal 5 tahun dari desa nika berdiri ya ampun ngentek linggih. Berarti kalau 5 tahun seharusnya
sanggah-sanggah sampun pada berdiri ya minimal sampun sebagian lamun sanggah pun permanen bangunan pura-pura ke kayangan 3 sampun bersih sami udah semua udah mau pas-pas kan. Nah itu baru kita ngentak linggih. Dan ngentak linggih ini ada identik dengan ngusabo deso. Bisa diambil sekaligus dengan ngusabo deso. Madan ngusabo deso melaspasin deso. Jadi di tengah prapatan deso diko makaryo caru di tanggun deso taler ngangge caru. Enten langsung melaspasin deso. Melapasin biji, melapasin semo, melapasin pemun, wenten pembagian setro niko taler memargi. Jadi niki akeh titiang margiang pembagian setro. Ini di daerah deriki titiang sane nyalanin yang membagi setro, dumun setro niko samping dari transmigrasi dumun diserahkan setro itu sama aja kita dikasih ladang. Belum dibentuk sebagai tempat mayat. Nah, biar jadi tempat mayat, biar jadi setro adalah setro itu dibuatkan upakara dulu. Enin Banten mecaru malu di tengah bagi malu setro. Setro itu dibagi menjadi 3. 1 ulun setro atau disebut Sangyang Merajapati. Nah, setelah ulun setro baru ada nanti pemun. Sebelum dari Rajapati nyari pemun itu namanya Tegal Penangsaran. Itu minimal 11 tampak atau selikur tampak atau selikur langkah atau 11 langkah. Itu tergantung setro yang kita punya luas dan tidak. Ada itu baru nanti kita punya setro. Dah setro itu pertengahan setro itu membuat pemun. Khusus pemun itu tidak boleh dipindah-pindah. Khusus ada di tempat tersebut pemun. Nah setelah itu baru kita harus ada jalan masuk ke setro itu juga tidak boleh dipindah-pindah. Nah itu pembagian setro. Dan upakaronya ya minimal upakaro yang kecil seperti di sini yang kami laksanakan dengan kawan-kawan itu adalah membuat Segahan Agung 5 biji, 5 set. Terus caru Eko 1 itu paling perkara paling kecil. Di pemun kita membuat caru manjo 1 yang 4 Segahan Agung itu setiap pojok kita kasih batas. Nah, untuk sementara itu kita pasangin benang tridatu untuk sepiling kuburan ling setro. Nah dari batas tridatu ini kita kasih pojok-pojoknya itu Segahan Agung. Dan di jalan pintu masuknya itu satu lagi Segahan Agung. Sebabnya itu sangat berfungsi apabila kita pengabenan. Jadi roh yang kita taruh di sana kita mendem sawo dia itu sudah bertempat di setro bukan bertempat di ladang. Itu perbedaannya. Makanya setro itu harus buatkan pemelaspas. Nah biasanya maka tadi kami bilang 5 tahun minimal. Jadi 5 tahun itu sudah patut kita membuat setro. Dan tidak selamanya setro itu masih tidak ada ininya penjelasannya. Jadi setro itu patut dipraspasin kening pokaro. Itu tergantung kemampuan dari adat setempat, dari desa setempat dibuatkan lebih gede lebih bagus. Suksema guru indek penjelasannya niki mudah-mudahan bermanfaat buat umat Hindu di Nusantara. Demikian tadi pemirsa DGS TV bincang-bincang saya dengan Jerundagi Bapak Ketut Dunia. Semoga bermanfaat. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Mugi Sami Rahayu, jayalah Hindu Nusantara. Kita akhiri dengan para mesanti. Om Santi. Santi.